Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pantai El Pukara di kawasan Banten, Jawa Barat, tepatnya di Pantai Anyer. Dan saat ini saya bukan ingin mengajak melihat keindahannya, tapi saya ingin bicara tentang keprihatinan yang mendalam. Eh, ada beberapa peristiwa nasional saat ini, di mana peristiwa nasional ini sangat menyedihkan, yaitu di mana adanya konspirasi yang dilakukan oleh para oknum-oknum di Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan, dan juga ditengarai oleh Direktorat Bea dan Cukai, di mana jumlahnya fantastis, mencapai perkiraan 300 triliun dari aliran dana yang terekam terjejak di PPATK. Nah, mengapa peristiwa perbuatan koruptif yang besar-besaran ini dapat terjadi di kementerian seperti ini? Oleh karena begini, mereka mempunyai target. Menurut saya target mereka adalah pengusaha-pengusaha yang mempunyai omset per tahun itu mulai dari range 100 miliar hingga 300 miliar, atau mulai dari 500 miliar hingga 1 triliun per tahunnya. Nah, tentu ini adalah objek pajak yang sangat perlu diwaspadai. Namun sayangnya, situasi ini walaupun mereka para pengusaha berusaha membayar pajaknya dengan baik, dengan tepat, dengan benar, dengan memakai jasa konsultan yang profesional, tetapi mungkin tetap saja para oknum-oknum pejabat ini melakukan intimidasi-intimidasi yang sifatnya sulit untuk dibicarakan, untuk dikemukakan. Jadi para pengusaha terpaksa harus menerima asumsi-asumsi yang disampaikan oleh mereka, yang dijembatani oleh konsultan profesional ini. Tentu kita tidak dapat menuduh siapa pelakunya untuk hal-hal ini satu persatu. Tetapi penyelidikan oleh KPK, PPATK, dan BPK, juga Jaksa Agung dan Baris Krim Polri, mungkin hal ini tentu akan dapat mengungkapkan berapa hebat mereka meraup hasil sampingan dari para tugas mereka yang sesungguhnya mulia, yaitu memungut pajak untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, bila ada seruan untuk boykot, tidak bayar pajak dahulu sampai semua masalah dituntas, saya kira tidak ada salahnya. Kita harus sama-sama memberi pelajaran yang baik kepada institusi yang merupakan ujung tombak daripada salah satu devisa negara. Keuangan negara tergantung di sana. Nah, untuk mereka yang bertanggung jawab, saya kira memang sudah seharusnya diambil tindakan hukum yang sangat tinggi, dan perlu menelusuri siapa-siapa saja yang terlibat. Dan jangan lupa, penyitaan harta koruptif ini sangat penting untuk memberi pelajaran atau memberi teladan kepada mereka yang masih jujur dalam bekerja, bahwa mereka kejujurannya masih tidak dapat dihargai. Dan kasus ini semoga bisa memberi ruang bagus buat para pengusaha beserta konsultannya untuk tenang mengisi laporan usaha pajaknya dengan jujur dan transparan, tanpa lagi ada intimidasi. Saya kira ini yang penting, yang perlu kita sampaikan juga di garis bawahi, karena ini semua bermuara pada antara pembayar pajak dan pemungut pajak. Demikian pemirsa, sampai jumpa di lain segmen bersama saya Adian Gladiatus. Terima kasih. Ya, para abdi negara, petugas pajak khususnya yang mempunyai peluang kesempatan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji, untuk seperti buah kelapa ini sangat bermanfaat, airnya enak, dagingnya lembut, pohonnya tinggi tetapi tidak tumbang, kokoh, tidak sombong, dan hidup apa adanya, memberi kebaikan kepada semua sesuai dengan masing-masing fungsinya dari ujung sampai ke akar. Pohon kelapa ini memiliki fungsi yang luar biasa. Airnya, dagingnya, buahnya, batoknya, batangnya, bahkan daun dan untuk lidinya. Saya kira demikian yang saya ingin sampaikan. Jadilah seperti buah kelapa buat para petugas pajak. Terima kasih.